Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Anda mungkin agak kaget ya dengar kabar Tokopedia yang kayaknya sukses banget, malah PHK 2.500 karyawan. Dan ini pas banget setelah diakuisisi TikTok. Padahal kan ada berita untung triliunan segala. Iya, pertanyaannya pas banget. Nah, hari ini kita coba bongkar deh kompleksitas di balik deal TikTok Tokopedia ini. Kita pakai sumber-sumber yang Anda bagikan ya. Kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi, mulai dari dugaan monopoli, terus nasib seller gimana, sampai ya itu tadi, PHK massal. Oke, misi kita berarti kasih gambaran utuh ya, lebih dari sekedar judul berita gitu. Betul, biar Anda dapat gambaran lengkapnya. Sip, kita mulai dari konteksnya dulu deh. Ingat kan, TikTok itu sempat diblokir. Terus balik lagi bawa investasi gede banget, 1,5 miliar dolar. Langsung ambil alih kendali Tokopedia. Iya, dan mereka bawa konsep baru itu, social commerce. Jadi gabungin konten sama jualan. Plus, diskonnya gila-gilaan kan? Nah, hasilnya pangsa pasarnya langsung lompat tuh. Jadi 18,6% di semester 1 2024. Nyalip pemain lama lagi. Cepet banget ya naiknya. Nah, kalau kita lihat dari sisi Goto, induk Tokopedia sebelumnya, sekilas kayaknya untung nih mereka. Dapat fee pengelolaan 622 miliar. Terus rugi bersihnya turun drastis 94%. Kok bisa gitu? Ya karena Tokopedianya lepas dari Goto. Jadi beban utang Tokopedia yang katanya 90 triliun sama pencatatan penurunan nilai 78,8 triliun itu ya udah nggak di Goto lagi. Jadi di laporan keuangan Goto kelihatan lebih sehat gitu. Oke. Jadi kayak win-win ya kelihatannya. Tapi pasti ada sisi lainnya nih. Nah, persis. Disinilah kita masuk ke inti masalah. Dari sumber-sumber Anda, ada 3 kejadian gede nih yang kayaknya saling nyambung. Pertama, soal KPPU. Iya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha kita. Gimana tuh? KPPU ini mencium ada potensi monopoli. Katanya sih mereka pakai indikator kayak Hirvindal Harassment Index. Itu alat ukur buat lihat konsentrasi pasar lah. Tapi ya detail datanya nggak dibuka ke publik. Terus gimana hasil pemeriksaannya? Akhirnya, TikTok sama Tokopedia setuju sama 5 komitmen perilaku yang diawasi KPPU. Intinya sih, nggak boleh nyalahgunain kekuatan pasar, harus transparan soal algoritma sama promosi, terus harus perhatiin UMKM. Ada lagi? Kayaknya ada yang penting banget ya. Ada. Nah, ini yang paling krusial mungkin. Mereka wajib laporin cash flow secara detail selama 2 tahun ke depan. Bayangin aja kalau data sepenting itu bocor. Wah, cash flow detail ya. Itu kan dapur perusahaan banget. Kenapa sepenting itu ya sampai jadi syarat? Karena dari situ bisa kebaca semua, strategi harga, untung rugi per produk, prioritas investasi, ya kesehatan finansial aslinya lah. Buat pesaing, wah itu data emas banget. Jadi ini kayak pengawasan super ketat dari KPPU gitu. Oke, masuk akal. Sekarang kita geser ke dampaknya buat seller. Sumber Anda bilang ribuan seller dipaksa pindah ke sistem baru TikTok Shop. Gimana ceritanya tuh? Iya, info dari dalam yang Anda dapat itu nunjukin prosesnya agak ribet ya. Integrasinya katanya bermasalah, UI atau tampilannya nggak ramah buat seller yang udah biasa pakai Tokopedia. Terus apa lagi masalahnya? Waktu proses pesanan jadi molor banget. Dari yang biasanya cuma 2 hari, bisa jadi 15 hari. Dan yang paling bikin kaget sellernya, biaya atau komisi naik drastis. Naik berapa emang? Sumbernya bilang bisa sampai 40% atau 40.000 per barang. Gede banget kan? Itu pukulan berat buat seller kecil pastinya. Gila 40%. Terus kalau ada seller yang nggak mau pindah gimana? Ada sanksinya? Ada, katanya sih yang nolak integrasi itu fiturnya bakal dibatasin pelan-pelan. Nggak bisa upload produk baru, nggak bisa ikut promo, bahkan bisa hilang akses gratis ongkirnya.
Ya, sumber Anda nyebutnya pemaksaan halus gitulah. Waduh, udah seller, sekarang karyawan. 2.500 orang kena PHK. Alasan resminya kan sinergi operasional. Tapi info internalnya gimana? Sumber internal yang Anda kumpulin itu bilang, ya memang ada posisi yang tumpang tindih setelah akuisisi. Tapi lebih dari itu, ada juga kekhawatiran tim global TikTok bakal masuk ngisi beberapa posisi. Jadi ya, muncul pertanyaan soal lapangan kerja lokal kita gimana dong? Jadi ada potensi impor tenaga kerja gitu ya? Ada kekhawatiran ke arah sana. Malah ada gosip nih, tapi ini belum pasti ya. Kita harus hati-hati. Katanya Tokopedia itu sendiri bisa jadi bakal disuntik mati atau dilebur total. Wow, disuntik mati. Serius itu. Berarti semua ini KPPU, masalah seller, PHK, bukan kejadian acak dong ya? Nah, itu dia intinya. Informasi dari sumber Anda itu mengarah ke sana. Kayaknya ini semua bagian dari strategi yang udah direncanain setelah akuisisi. Tujuannya mungkin mau bikin mesin tempur digital yang super efisien. Maksudnya gimana tuh mesin tempur digital? Ya gabungin kekuatan algoritma TikTok yang jago personalisasi itu, sama database seller dan buyer Tokopedia yang gede banget. Bahkan, katanya budaya kerja di Tokopedia udah mulai geser, makin mirip standar TikTok global. Oke. Terus gimana nih ke depannya menurut sumber-sumber ini? Ada kemungkinan apa aja? Ada 3 skenario utama yang disebut. Pertama, ya TikTok dan Tokopedia patuh aja sama syarat KPPU, integrasi jalan terus walau ada masalah. Kedua, skenario drastis tadi, Tokopedia beneran dimatiin, dilebur total. Ini bisa jadi tanda regulasi kita kalah cepat sama bisnis teknologi global ya. Skenario ketiga? Ketiga, muncul pemain e-commerce lokal baru yang mungkin lebih kuat, lebih ngerti pasar kita. Ini jadi refleksi penting ya, terutama buat UMKM kita nih. Sumber Anda kan banyak nyinggung soal ini. Banget. Sumber-sumber itu kasih peringatan keras loh, kalau platform e-commerce lokal terakhir kita udah dikuasai asing, siapa lagi coba yang mau dengerin suara UMKM? Platform global itu, ya menurut sumber ini fokusnya cuma satu, duit. Gitu katanya. Wah, nyelekit juga ya. Terus ada saran praktis nggak buat UMKM dari sumber-sumber ini? Sambil nunggu solusi atau pemain baru mungkin? Sarannya sih mulai bangun kemandirian dari sekarang. Jangan cuma ngandelin satu marketplace aja. Coba deh bikin website sendiri, bangun komunitas pelanggan langsung, punya sistem sendirilah. Oke, ini ninggalin pertanyaan penting nih buat Anda yang dengerin. Di tengah dominasi platform global yang fokus utamanya profit gede-gedean, kemandirian digital yang beneran realistis dan tahan lama buat bisnis dan UMKM kita itu kayak gimana ya bentuknya? Sesuatu buat kita pikirin bareng-bareng dampaknya ke ekosistem digital Indonesia.